Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita akan review kunci L atau L-shaped key dari Stanley. Yang ini tipe hexagonal key ya, atau hex key biasa disebutnya. Ini ukurannya ekstra long ya guys ya, ekstra panjang. Dan dia mempunyai ball end atau spherical ball seperti ini ya. Kita akan membahas nanti mengenai fitur, fungsi dan juga material propertiesnya guys ya. Ya, untuk yang pertama kita akan bahas dari segi build quality-nya guys. Kita lihat dulu dari main unit ya. Ini Stanley ya. Stanley ini ya sudah sama-sama tahu ya bahwa Stanley ini adalah perusahaan global di bawah grup Stanley and Black-Decker ya. Mana Stanley ini adalah parent company-nya ya dari Stanley and Black-Decker. Dan bersama dengan DeWalt, Irwin dan juga Black-Decker ya dan lainnya. Itu Stanley and Black-Decker sudah bertahan hingga lebih dari 100 tahun ya guys ya. Jadi untuk secara kualitas dan kredibilitas Stanley ya udah mantap lah ya guys ya. Ini flip holder yang diberikan oleh Stanley seperti ini ya. Ini kalau saya bilang ya, ini agak sedikit tipis ya. Ini ya saya hanya bersikap agak lebih objektif kali ya guys ya. Jadi nggak bisa terlalu mengandalkan suatu brand tertentu walaupun brand global seperti Stanley ya. Ini kalau saya bilang clip holdernya ini agak sedikit tipis ya. Dan juga agak goyang tuh lihat. Agak ringkih. Kalau menurut saya ini nggak mewakili daripada Stanley ya justru. Karena biasanya Stanley ini yang kuningnya biasanya menggunakan material seperti Dynagrip ya. Ini enggak, ini plastik biasa. Tapi dengan clip holder seperti ini ya, ini dapat memudahkan juga dalam mengambil kunci L ini ya. Kalau konvensional kan kita mengambil yang tengah ini kita harus menyingkirkan dulu ya kepalanya ya. Tapi kalau ini kan enggak. Ini tinggal seperti ini dia langsung jatuh sendiri. Jadi bisa lebih enak juga ya mempercepat untuk pengambilan dan meletakkan kembali. Lalu selanjutnya dari Stanley ini dia memberikan material dari S2 hardened steel ya guys ya. Wah, ini S2 hardened steel. Nanti kita akan bahas panjang lebar nih. S2 hardened steel. Dengan dilapisi dua kali guys. Dilapisi dengan nickel ini guys. Jadi tampilannya seperti ini ya, tidak terlalu shiny seperti WH kemarin ya. Jadi agak lebih doff, terlihat sedikit maco ya. Kalau WH kemarin itu shiny, jadi ya mewah ya kelihatannya. Kalau ini agak maco nih, mantap. Dari tampilan build quality-nya ya udah nggak bisa dikomplain ya Stanley ya. Dia memberikan spherical ball-nya itu di 25 derajat standar seperti hex key pada umumnya guys ya. Kita lihat yang paling besar ya. Wah, ini mantap sekali. Pembesarnya ini 10 mm S2. Bisa terlihat ya guys ya. Ini markingnya jelas sekali Stanley. Ya. Selanjutnya adalah kita akan melihat spesifikasi dari bungkusnya. Karena ini udah dibuka. Di sini bisa terlihat guys ya. Ini standarisasinya adalah ISO garis miring GB. GB itu adalah standarisasi dari China. Kalau nggak salah Gobio kalau nggak salah ya. Ya dari China ininya standarisasinya. Dan ini nih ada S2 kali 9 ya. Bisa dilihat guys, ini bahasa China semua guys. Ini tipenya STMT 94158. Nah, yang bisa kita telah di sini adalah ini guys. HRC 60+2. Wah, luar biasa ini ya. Mantap. Jadi secara kekerasan S2 steel ini ya mantap sekali ya. 60+2. Kita akan memasuki bahasan mengenai material propertiesnya guys. Ini S2 steel.
S2 steel ini banyak ya kontroversi ya yang ditimbulkan dari S2 steel ini, karena mungkin beberapa artikel nggak klop ya kalau saya bilang nggak cocok dengan S2 steel yang pada klasifikasi dan komposisinya ya guys ya. Ya, mengenai S2 steel ini adalah sebuah baja yang tergabung dalam baja perkakas ya, dalam klasifikasi IC. Dia tergabung dalam grup S, yaitu shock resistant steel guys. Jadi untuk S2 ini adalah grup shock resistant steel dalam tool steel guys. Nah, di dalam grup S ini S itu bersama dengan S1 dengan sampai S7 ya guys ya. Jadi ada tipenya lagi selain S2. Melihat daripada komposisinya, ini kita lihat komposisinya seperti ini ya. Jadi di situ ada kadar ferrous tetap ya, harus ada material utamanya itu besi ya. Ferrous, terus lalu karbon di situ 0,4 hingga 0,5. Nah, ini jadi mid ya sebenarnya ya. Lalu selanjutnya adalah silikon. Nah, ini silikon 0,9 hingga 1,2 guys. Jadi dia bukan termasuk keluarga carbon alloy steel ya guys ya, karena sudah termasuk tool steel. Penggunaan silikonnya di atas 0,65. Lalu selanjutnya molybdenum guys. Ini molybdenum 0,3 hingga ke 0,6 gitu. Dan selanjutnya adalah vanadium, itu kurang lebih di 0,5% weight total. Nah, melihat daripada komposisi ini guys, ya berarti kan S2 steel ini adalah alloy steel ya, atau baja paduan. Nah, ini sebenarnya bertolak belakang sama beberapa kontroversi ya. Yang pertama mungkin kita akan bahas ada pernyataan artikel atau teman-teman YouTube yang lain itu ya mungkin mengikuti dari artikel itu ya. Saya kurang tahu juga. Itu mengatakan bahwa S2 steel adalah pengembangan dari vanadium steel atau chrome vanadium steel. Ya, oke lah ya. Karena di situ ada vanadiumnya. Vanadium steel. Lalu selanjutnya dia mengatakan bahwa yang dihilangkan kadar karbonnya. Nah, ini guys, ini agak bingung saya sebenarnya. Di sini ada kadar karbon ya 0,4 hingga 0,55. Itu bahkan kalau carbon steel itu mid carbon steel guys ya, cukup tinggi ya. Ini dihilangkan. Ini dalam konteks apa ya sebenarnya? Kalau dihilangkan dalam konteks unsur itu nggak bisa ya sebenarnya. Karena baja manapun yang dinamakan baja itu ada unsur besi dan karbon guys. Besi dan karbon selalu ada. Kecuali memang ada pengembangan tertentu ya, untuk yang sekarang ini ada namanya eco steel. Itu karbon akan digantikan dengan kalau nggak salah nitrogen ya. Tapi itu dalam masa pengembangan guys, belum fix. Lalu untuk S2 steel ini yang dihilangkan kadar karbonnya ini enggak menurut saya kurang tepat ya guys ya. Dihilangkan kadar karbonnya dalam konteks apa? Kalau material penyusun ini ada karbonnya nih, ada. Dan lalu kalau misalkan kata dihilangkan itu adalah terdifusi, ya semua baja itu mendifusikan karbon sebenarnya. Seperti halnya chrome steel ya. Chrome steel itu mendifusikan kadar karbonnya dia, sehingga menjadikan kromiumnya itu sebagai kromium carbide. Itu proses difusinya karbon guys. Jadi kalau misalnya itu difusikan ya, beberapa baja emang mendifusikan, bukan hanya untuk tool steel ya, untuk S2 ini. Jadi kurang tepat. Atau mungkin ini perkiraan saya ya, saya kurang tahu juga nih. Ini perkiraan saya aja. Mungkin penulis artikel ya mungkin mentranslasikan kurang tepat ya. Jadi antara C dan CR kalau kita lihat dari komposisinya itu kan yang nggak ada lah kromium guys, bukan karbon tapi kromium yang nggak ada. Antara C dan CR itu kan mirip ya. Jadi mungkin ketukar antara karbon dan kromium. Karena di dalam S2 ini, S2 steel ini tidak ada unsur kromiumnya justru guys. Bukan karbonnya, tapi kromiumnya yang nggak ada. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya pun pengembangan vanadium steel itu
tepat kalau saya bilang. Tapi kalau dibilang chrome vanadium steel, ya tepat juga sebenarnya. Asalkan pernyataan selanjutnya adalah yang dihilangkan kadar kromiumnya, bukan karbonnya, guys. Jadi seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini ada kontroversi lagi nih, guys. Saya bingung juga nih, banyak kontroversi S2 ini. S2 ini disandingkan dengan selenium steel. S2 is selenium steel. Ini apalagi ya saya bilang. Karena memang ada vendor atau brand tertentu yang menyebutkan bahwa di covernya itu S2 steel, di bawahnya ada tulisan selenium steel. Ini agak sedikit membingungkan sebenarnya untuk publik ya. Dan beberapa teman pun memang salah mengartikan menurut saya ya. Karena S2 steel itu adalah baja paduan, guys. Dia adalah baja paduan, di mana berbagai macam paduan terdapat di dalam S2 steel itu. Sedangkan selenium sendiri itu adalah unsur tunggal, guys. Jadi selenium itu nggak bisa disamakan dengan S2 steel, nggak bisa. Bahkan selenium itu bukan termasuk unsur logam ya, atau non logam. Dia unsur tunggal dalam periode kimia. Nah loh, jadi agak sedikit cerah nih ya antara S2 steel dan selenium steel. Nah kalau dibilang dikatakan selenium steel, berarti kan komposisinya harus jelas ya guys ya. Selenium dan steel, artinya di situ ada unsur karbon dan juga besi dan juga selenium. Unsur 3 itu justru yang berpengaruh dalam sistem periodik kimia kan di periodik nomor 34 ya. Dan jarang sekali digunakan untuk keperluan baja ya, untuk aplikasi tertentu. Bahkan di klasifikasinya itu tidak ada yang menggunakan selenium ya, kecuali ada additional material di dalam baja ya. Kalau yang lain seperti nikel segala macam itu kan unsur logam ya, jadi ada klasifikasinya kayak CRNI, terus chrome steel, terus chrome vanadium steel. Ini selenium ini selenium steel ini nggak ada klasifikasinya. Lalu yang selanjutnya, kalau misalkan pernyataan tersebut mengacu pada S2 selenium steel, nah itu baru menurut saya masuk akal guys. Kenapa guys? Jadi begini, S2 steel itu sudah ada patternnya ya, udah rumusnya ya. Jadi bisa ditambahkan dengan unsur lain. Dan terutama ini unsur non logam seperti selenium ini. Selenium ini sebenarnya digunakan untuk di baja ya, itu lebih meningkatkan ketangguhannya guys. Sehingga dia pada saat di machinability atau kemampuan potongnya di permesinan ya, itu lebih baik guys. Jadi lebih empuk dia dipotongnya atau dibentuknya, nah di formability-nya itu lebih baik. Jadi intinya dia menambah ketangguhannya guys. Nantinya ketika dia mau di cold working itu akan mudah juga dibentuk dalam cold working. Lalu efeknya apa guys? Nah ini efeknya memberikan, kalau dia di cold work dulu itu kan digencet ya dalam proses penguatan. Itu akan lebih mudah untuk di press ya. Jadi dalam bentuk materialnya dia akan lebih kuat nantinya. Tapi dia akan meninggalkan residunya nanti. Kalau tidak dianil ya akan kurang bagus nantinya. Ya guys, mengenai S2 steel ini guys, ini 60+2 ini sudah pasti melalui proses hardening guys ya. Proses hardening dan tempering dalam heat treatment. Dalam penggunaan heat treatment S2 steel ini nggak sembarangan guys. Karena apa? S2 steel ini dalam grup shock resistant steel hanya dia yang diberikan perlakuan panas dengan metode water hardening guys, atau menggunakan quenching air. Ngaruhnya di mana ya? Ya guys, untuk kalau kalian menyimak di episode tool steel ya, tool steel itu di grup W water hardening.
atau water quenching ya. Itu memang dunia manufaktur menghindari proses itu guys. Karena apa? Karena di dalam water hardening atau quenching itu dia mengalami kondisi suhu yang sangat drastis ya guys ya, dari panas yang dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam air. Jadi benar-benar kondisi ekstrim yang diberikan perlakuan terhadap baja tersebut ya. Dan efeknya apa? Efeknya adalah struktur mikronya dia akan berdistorsi nantinya guys. Lebih cenderung terjadinya distorsi di dalam material mikronya dia ya, unsur mikronya. Nah, karena distorsi tersebut, efek yang akan ditimbulkan adalah keretakan guys. Jadi di dalam dunia manufaktur, baik tools maupun yang lainnya, itu water hardening itu memang mereka hindari. Karena ya itu nanti setelah mau di treatment ternyata barangnya retak, kan jadi useless ya, jadi nggak berguna, ngulang lagi itu akan memakan waktu, mengeluarkan banyak tenaga, duit dan segala macam ya. Jadi memang dihindari dalam dunia manufaktur itu. Nah, S2 ini hanya bisa di hardening dengan melakukan water hardening guys. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya Stanley ini menggunakan water hardening atau tidak ya, tapi untuk mencapai nilai 60+2 itu harus menggunakan water hardening. Kalau yang saya pikir ya, saya sih hanya berpikir bahwa Stanley ini adalah global brand ya. Jadi untuk memberikan pernyataan tersebut ini nggak sembarangan, karena mempertaruhkan nama dari Stanley ya. Kalau memang tidak terbukti, ini Stanley bisa menjatuhkan diri sendiri namanya ya. Jadi itu guys, untuk S2 Steel ini hanya bisa dilakukan treatmentnya dengan water hardening ya. Berarti nggak sembarangan semua S2 Steel itu di hardening. Nah lalu 60+2 itu kekerasannya luar biasa ya guys ya. Luar biasa guys, 60+2 itu. Mengenal sifat bajanya itu 60+2, semakin keras baja maka akan semakin getas ya guys ya, atau rapuh ya. Itu kita tidak bisa menyamakan dengan unsur paduan baja satu dengan paduan baja lainnya sebenarnya. Karena apa? Karena di S2 Steel ini atau shock resistant steel ini memang dia didesain sedemikian rupa untuk lebih menampilkan ketangguhannya guys, dibanding dengan mechanical properties yang lainnya guys. Jadi dalam kondisi dia di harden, dia akan mempertahankan ketangguhannya pula. Jadi ini sudah keras, tangguh lagi guys. Ini sebenarnya baja yang ideal sebenarnya untuk perkakas. Baja yang ideal. Ini kalau mau dibilang produk premiumnya ya menggunakan S2 sebenarnya kalau menurut saya. Menggunakan S2 karena dia dari tool steel ya, untuk perkakas ya. Bahkan ya di beberapa merek ya seperti Top Tool ya. Top Tool itu yang seri sekarang yang high end-nya itu menggunakan S2 loh guys, untuk hex key-nya ini. Tidak menggunakan lagi SNCM Plus ya. SNCM Plus V ya. Sekarang menggunakan S2 yang produk premium ya. Nah, karena dia keras dan tangguh, lalu apa? Kelemahannya pasti ada kelemahannya dong ya. Di kondisi biasa, S2 Steel ini memang yang tidak di harden ya, karena dalam proses heat treatment itu agak susah ya S2 Steel itu ya. Ya saya nggak tahu ya kredibilitas dari berbagai macam vendor ya bisa bilang di harden atau tidak. Tapi yang pasti untuk proses hardeningnya ini agak susah ya guys ya. Jadi kalau kondisi biasa itu dia memang tidak di harden, dia akan cenderung tangguh ya, tapi tidak kuat guys, tidak kuat. Jadi dia tidak kuat. Jadi karena ini shock resistant steel, ideal lah penggunaannya adalah kita memberikan impact kepada pembukaan atau pelepasan baut ya, yang mempunyai momen kerapatan yang tinggi ya. Itu kita memberikan impact, jangan menggunakan statical torsion. Ini kebalikannya seperti chrome vanadium kemarin ya, seperti WIHA ya. Kenapa? Karena memang dia didesain untuk ketangguhannya ya,
ketangguhannya. Nah, ini sebenarnya kondisi ideal dalam pembukaan momen yang berat ya, dengan menggunakan shock impact sebenarnya. Makanya ya seperti mesin-mesin impact, air impact ataupun impact drill itu kan digunakan untuk melepas baut-baut yang berat ya, momennya ya, yang keras. Maka dari itu S2 ini sangat oke banget ya digunakan dalam impacting. Nah, lalu bagaimana kalau dia seperti ini ya? Artinya keras. Ya, untuk keras yang seperti ini sebenarnya bisa fleksibel. Bisa dilakukan statical torsion ataupun impacting ya. Tapi ya balik lagi kita lihat dari vendornya itu kredibel atau tidak ya sebenarnya. Kalau misalnya pun ya lebih aman sih hanya impacting ya, karena ada beberapa kunci L atau hex key ini yang mempunyai spesifikasi S2 ya, itu diberikan statical torsion, pengok guys. Jadi ada beberapa merek ya, ini ada yang bilang, bang itu kok cepat pengok ya, dikalah sama yang chrome vanadium steel ya. Iyalah, ngegunainnya pakai statical torsion, dipaksa terus, dia nggak kuat jadi pengok ya. Jadi ya dia pengok itu menunjukkan ketangguhannya dia guys, jadi dia nggak patah tapi pengok seperti itu guys. Jadi kalau udah yang keras ini ya bisa fleksibel antara ditekan ataupun dihentak, tapi lebih baik untuk menggunakan S2 ini adalah dihentak ya guys ya, seperti ini ya. Nah ini kelemahannya kalau yang sudah di harden ini agak beda lagi kelemahannya ya, karena dia keras dan kuat juga tangguh. Ini sebenarnya kondisi ideal guys ya. Akan tetapi lawannya ini yang nggak ideal nantinya. Boltnya ini bautnya ini nanti yang akan mengalami keausan. Jadi ngerti ya guys ya. Jadi kalau dia udah keras dipaksakan, akhirnya boltnya itu akan membulat ya. Akan cepat rusak boltnya. Kalau ukuran atau spesifikasi bautnya nggak bagus, itu akan merusak dari baut itu sendiri. Dan biasanya yang seperti ini dihindari di dunia assembly. Karena apa? Karena di dunia manufaktur assembly itu mereka lebih cenderung mengganti alatnya dibanding men-troubleshooting sebuah bolt yang rusak guys. Itu kan bikin memperlambat waktu. Ya time is money lah kalau kata pebisnis ya. Jadi mereka lebih baik ya udah ganti aja nih kunci L-nya, buang lagi, kalau rusak buang lagi, ganti yang baru, ketimbang kita ngakalin boltnya yang stuck di dalam mesin gitu guys ya. Ya guys, mungkin guys harusnya sambil ngopi ya enak ya. Di sini Stanley menurut saya oke banget ya dengan spesifikasinya ya, tapi tergantung nanti dari seberapa kredibilitas nanti ya. Dan nanti kita akan membahas kembali kunci L ya dalam material yang berbeda, yang lebih ideal sebenarnya digunakan dalam dunia manufaktur serta industri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.